نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulai membaca risalah yang baru setelah kita selesai dari risalah Al-Usul Sittah Syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Maka malam hari ini kita lanjutkan dengan risalah yang baru, masih salah satu dari karangan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan juga masih syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, yaitu risalah tafsir Kalimatut Tauhid. Tafsir Kalimatut Tauhid. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah an ma'na la ilaha illallah, fa ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhihi kalimata hiya fariqatu bainal kufri wal islami. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'da. Kalimatu la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun ala lisani wa hiya azimatun fil mizani liannaha fi hakikati fi madmunul islami, walakin hadhihi kalimatu laysat mujarradu lafdan bal laha ma'na wa laha muqtada wa laha arkanu wa laha syurutul la budda man ma'rifatiha walau kana al-qasdu mujarradu talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman li'annahu sahla an yaqula la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Fahadhihi kalimatu 'azimatu walakin laha ma'na walaha muqtada walaha arkanu walaha syurutu la budda minat tahqiqiha walihadza fa innaha la tanfa'u ila ma'a wujudi hadhihi al-madhkurati. Nah, ya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalahnya dengan basmalah, dan ini merupakan perkara yang disunnahkan di saat memulai sesuatu, khususnya para ulama ketika mengarang kitab atau muallafat mereka mendahuluinya dengan membaca atau menuliskan lafaz basmalah, sebagaimana ia juga merupakan sunnah para nabi
ketika Nabi Sulaiman alaihi salam menuliskan surat ke Ratu Saba, yang menulis Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman dan seterusnya. Begitupun juga Nabi SAW ketika beliau mengirimkan suratnya kepada para penguasa, ya, maka beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, lafaz ini. Maka ini adalah sesuatu yang menjadi sunnah, ya, sampai sekarang. Para ulama kita ketika memulai risalah mereka dengan menuliskan lafaz basmalah atau membaca basmalah. Kemudian setelah itu mengucapkan hamdalah. Ya, karena itu di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala setelah membaca basmalah, beliau menuliskan hamdalah dan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa ajaba biqaulih, maka beliau pun menjawab dengan mengucapkan i'lam rahimakallah ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna hadhil kalimata hiyal fariqah bainal kufri wal islam. I'lam rahimakallah, sering kita dapati beliau rahimahullahu ta'ala di dalam risalah-risalah beliau sering mengucapkan kalimat ini, semoga Allah merahmatimu. Beliau mendoakan kepada orang-orang yang membaca risalahnya, kepada orang-orang yang mengambil manfaat dari risalahnya ini, semoga Allah merahmatimu. Mereka yang ingin membaca risalahnya dan ingin belajar, ingin mengambil faedah dan pelajaran, maka insyaallah ia akan mendapatkan keberkahan dari doa ini. Anna hadhil kalimah, bahwasanya kalimat ini, yakni la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Ia adalah al-fariqah, pemisah antara kekufuran dan al-Islam. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat azimah, adalah kalimat yang agung. Khafifatun 'alal lisan, ia amat ringan di lidah, ringan untuk diucapkan, tidak susah. La ilaha illallah amat gampang. Ya, berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain yang mungkin berasal dari bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab, susah. Ini kan kalau kita artikan panjang maknanya, tapi kalau di bahasa Arab, masya Allah, la ilaha illallah, selesai. Makanya beliau mengatakan khafifatun 'alal lisan, ia ringan untuk diucapkan, ringan di lidah. Wahia 'azimatun fil mizan, akan tetapi ia di dalam timbangan itu pahalanya sangat berat. 'Azimatun fil mizan, ya, artinya kalimat ini orang-orang yang mengucapkannya, orang-orang yang sering berzikir dengannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, 'azimah fil mizan, walaupun ringan sekali di lidah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani ilar rahman, apalagi thaqilatani fil mizan, dicintai oleh Allah. Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ringan di lidah, berat di dalam timbangan. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ini juga kalimat ini, ya, karena ia adalah kalimatut tauhid. Li'annaha fil haqiqati hiya madmudul Islam, karena secara hakikat kalimat la ilaha illallah adalah madmun al-Islam, substansi daripada al-Islam, inti daripada al-Islam. Inilah intinya, inilah ya inti daripada syariat al-Islam. Walakin hadhil kalimatu laysat mujarrad
lafz bal laha ma'na wa laha muqtada. Akan tetapi kalimah ini bukan hanya sekedar mujarrad lafaz, sekedar dilafazkan, sekedar lafaz saja, begitu saja selesai, ya. Bal laha ma'na wa laha muqtada. Akan tetapi kalimat ini memiliki makna, ada maknanya, bukan sekedar kalimat begitu saja diucapkan tanpa ada apa-apanya. Ia memiliki makna dan ia memiliki konsekuensi. Orang-orang yang mengucapkannya ada konsekuensinya, ada tuntutan-tuntutannya. Bagi mereka yang mengucapkan kalimat ini, ia dituntut untuk seperti ini dan seperti itu, sebagaimana akan disebutkan nantinya. Iya, bukan sekedar lafaz biasa, tetapi ia memiliki makna yang sangat agung dan juga memiliki konsekuensi bagi orang-orang yang mengucapkannya. Qala walaha arkan walaha syurut la budda min ma'rifatiha. Lihat, ia memiliki rukun-rukun. Kalimah ini ada rukunnya, kalimah ini ada syarat-syaratnya, harus, ya, wajib hukumnya untuk diketahui. La budda min ma'rifatiha. Seorang muslim wajib untuk tahu apa maknanya, apa konsekuensinya, apa rukunnya, apa syaratnya. Walau kana al-qasdu mujarradut talaffuz, andai kata tujuan daripada kalimat la ilaha illallah ini mujarradut talaffuz, sekedar hanya diucapkan saja, dilafazkan, mujarradut talaffuz biha sara kullu man yaquluha muslim, maka semua orang yang mengucapkan kalimat ini akan menjadi seorang muslim, ya. Dan betapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, tapi belum tentu orang yang mengucapkan kalimat ini adalah seorang muslim. Dalam artian, bisa saja ia membatalkan keislamannya walaupun ia mengucapkan kalimat ini setiap hari. Iya, sebagaimana yang akan datang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Iya, li'annahu sahl ay yaqula la ilaha, karena mudah baginya untuk mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an, dan akan menjadi seorang muslim walaupun ia belum melakukan sesuatu, walaupun ia tidak melakukan sesuatu apapun, amalan apapun. Andai kata hanya sekedar ucapan belaka, lafaz belaka, tetapi tidak seperti itu, ya. Maka orang yang mengucapkan kalimat ini, orang yang mengucapkan kalimat ini, jika ia melakukan sesuatu yang bisa membatalkannya, tentunya kalimat ini tidak akan bermanfaat. Sebagaimana akan datang banyak sekali keutamaan-keutamaan yang menjelaskan besarnya pahala serta banyaknya keutamaan orang-orang yang mengucapkan kalimah ini. Fahadihi kalimatun azimatun walakin laha ma'na wa laha muqtada wa laha arkan wa laha syurutun la budda min tahqiqiha. Maka ini adalah kalimat yang sangat agung, akan tetapi ia memiliki makna, ia memiliki konsekuensi, ia memiliki rukun-rukun, ia memiliki syurut-syurut, syarat-syarat yang wajib untuk diterapkan, wajib untuk diamalkan. Walihada fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhihi al-madhkur. Oleh karena itu kalimah ini tidak akan memberikan manfaat kecuali illa ma'a wujudi hadhihi al-madhkurat, dengan adanya semua yang disebutkan tadi. Artinya, ya, ada syaratnya, ya, ketahui apa maknanya, ya, konsekuensinya, ada maknanya. Jika tidak terpenuhi, jika ia tidak tahu akan apa yang disebutkan ini, maka tentunya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Nah, ثم قال الشارح حفظه الله وهذه الكلمة لها أسماء منها أنها كلمة الإخلاص لأنها تنفع
tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tuthbitul ibadatallahi azza wa jalla. Lidzalika summiyat kalimatul ikhlasi ay ikhlasu tauhidi wa ikhlasu ibadati wa tajannubi syirki billahi wa tajannubi syirki billahi azza wa jalla. Wa tusamma kalimat taqwa kama qala ta'ala إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله لأنها تقي من قالها مخلص الله عز وجل تقيه من النار. Apa asal fiilnya ini? Taqi, apa asal fiilnya? Fiil madhinya. Ata yattaqi. Di sini kan taqi min man qalaha. Dari apa fiil madhinya? Hah? Taqi fi'il madhinya apa? Tidak, waqa yaqi, akan melindungi. Waqa yaqi, taqi hadhil kalimat taqi min man qalaha, yani kalimat ini akan melindungi orang yang mengucapkannya. Iya, mukhlisan lillah. Iya, nak lanjut. Taqihi minan nar. Taqihi minan nar. Wa li'annaha taqtadi a'malal birri. Li'anna at-taqwa hiya a'malul birri wat ta'ati. Hadhihi kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wat ta'ati. Di antaranya ia disebut sebagai kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Kenapa? Li'annaha tanfi syirk billah, karena ia menafikan syirik kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, yang menafikan kesyirikan. Wajib bagi seseorang yang mengetahui dan mengucapkan kalimat ini untuk memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Itu maknanya. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Namanya orang yang ikhlas, orang yang memurnikan. Dari kata khalusa yakhlusu, ikhlas, yang memurnikan. Jadi ketika seseorang mengucapkan kalimatul ikhlas, artinya kalimat ini ya artinya ia murnikan amalannya dan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tuthbitul ibadati lillah, dan menetapkan ibadah hanya milik Allah. Lidzalika summiyat kalimatul ikhlas, karena itu ia disebut kalimatul ikhlas. Ia dinamai kalimatul ikhlas. Ai ikhlasut tauhid wa ikhlasul ibadah, yakni mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan ibadah, wa tajannubis syirki billah, dan menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, namanya kalimat al-ikhlas. Kalau yang kedua, wa tusamma kalimatut taqwa, dan kalimat la ilaha illallah juga disebut sebagai kalimatut taqwa, kama qala ta'ala ij'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Ketika orang-orang kafir, ja'ala alladhina kafaru fi qulubi, dalam hati mereka menanamkan kesombongan, al-hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin, maka Allah menurunkan as-sakinah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan tetap memerintahkan mereka untuk menjalankan kalimatut taqwa. Ya, apa yang dimaksud dengan kalimatut taqwa di sini? Beliau mengatakan wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah, li'annaha taqi min qalaha mukhlishan lillahi taqihi minan nar.
Ya, dari kalimat taqwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Allah tetap memerintahkan kepada mereka untuk menjalankan kalimat ini, kalimat taqwa. Kenapa disebut kalimat taqwa? Karena at-taqwa dari kata waqa yaqi wiqaya. Itu dari asal kata at-taqwa dari kata waqa yaqi wiqaya, melindungi. Iya, melindungi. Iya. Jadi wiqayah pelindung. Jadi ia pelindung. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat ini taqi man qalaha mukhlishan lillah. Orang-orang yang mengucapkannya ikhlas karena Allah, taqihi minan nar, akan melindunginya dari api neraka. Wa li annaha taqtadi a'mal al-bir. Dan alasan yang lain karena ia orang-orang yang mengucapkan kalimat ini mengharuskan ia untuk melakukan amalan albir, amalan kebaikan. Takwa, apa kata takwa? Melakukan perintah, menjauhi larangan. Artinya seseorang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kewajiban dan menjauhi semua apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Iya, lianna taqwa hiya amalul birri wat ta'at. Karena takwa adalah amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wat ta'ah fa hiya kalimatu. Maka kalimat ini yang mengharuskan, yakni kalimat la ilaha illallah, orang yang mengucapkannya mengharuskannya, ya, konsekuensinya atau menuntut ia untuk melakukan amalan kebaikan dan ketaatan. Fahiyya kalimatut taqwa, maka ia adalah kalimat at-taqwa. Ya. Sama kalau syarih hafizahullah, wa aidan hiyal urwatu wuthqa kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi, hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Annahu yakfur bit-taghut, hadha huwa ma'na la ilaha. Yu'min billahi, hadha huwa ma'na illallah. Famakna yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Walidzalika summiyat urwatul wusqa. Wa aidan hiya kama qala Syekh fariqatu bainal kufri wal islami wa man qalaha aliman bi ma'naha amilan bimuqtadaha sara musliman wa man aba ayyakulaha aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha lam yakun musliman hatta ya'rifu ma'naha wa ya'mal bimuqtadaha zahiran wa batinan. Naam, ya. Qala wa aidan hiya al-urwatul wuthqa. Ini yang ketiga. Penamaan kalimat la ilaha illallah ia disebut dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang amat kuat. Kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang kufur terhadap at-taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat. La fisamalah, tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim. Iya. Yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, ia kufur terhadap taghut. Apa yang disebut dengan at-taghut? Semua sesembahan yang disembah dari selain Allah itu namanya taghut. Semua sesembahan yang disembah dari selain Allah adalah taghut. Maka barang siapa yang kufur, yang mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah, hadza huwa ma'na la ilaha. Inilah inti daripada makna la ilaha illallah. Annahu yakfur bit taghut, hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Ia kufur terhadap semua sesembahan yang disembah dari selain Allah.
Maka inilah makna la ilaha illallah. La ilaha menafikan semua ilah yang disembah. Ya, kemudian ia menetapkan wa yu'min billah, bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Hadza huwa makna illallah. Fa makna yakfur bit taghuti wa yu'min billahi wa muqtada la ilaha illallah. Maka makna ayat ini yakfur bit taghuti wa yu'min billah huwa muqtada, itu adalah konsekuensi atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Artinya orang yang mengucapkan kalimat ini wajib ia ingkari semua ibadah, peribadatan kepada selain Allah. Wajib ia kufur terhadap sesembahan-sesembahan itu. Tidak boleh ia percaya, tidak boleh ia yakini. Wajib ia ingkari, wajib ia nafikan, wajib ia buang jauh-jauh dari dalam hatinya, dari keyakinannya, dan menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya, wa kadzalika summiyat walidzalika summiyat al-urwatul wuthqa. Karena itu disebut sebagai urwat al-wuthqa. Wa aidan, ini yang keempat. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan juga hiya kama qala Syekh, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh rahimahullah, al-fariqatu bainal kufri wal islam. Lihat di matan, beliau mengatakan i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimah hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam. Jadi kalimat ini adalah pembeda atau pemisah antara kekufuran dan keislaman. Inilah yang memisahkan, inilah yang memisahkan. Faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkannya, aliman bimaknaha, ia tahu maknanya, aliman bimuqtadaha, ia tahu tuntutannya, apa yang diinginkan oleh kalimat ini. Ini namanya konsekuensi daripada kalimat ini. Seorang musliman, ia akan menjadi seorang muslim. Karena itu seorang yang masuk ke dalam agama Islam, wajib dijelaskan kepadanya makna kalimat ini. Ya, makanya diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Illallah dijelaskan. Ya, setelahnya dijelaskan kepadanya bahwa kalimat ini maksudnya seperti ini. Ya, konsekuensi daripada kalimat ini, seorang yang telah mengucapkannya maka ia wajib melakukan seperti ini dan seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Iya. Waman aba ayyaqula, dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkan kalimat, tidak mau ia ucapkan, tentunya ia bukan seorang muslim. Karena syarat untuk menjadi seorang muslim adalah ia yakini di dalam hatinya, ia ucapkan dengan lisannya, ikrarkan. Harus diikrarkan, harus diucapkan. Ya, disampaikan kepada manusia. Iya, bukan hanya diyakini dalam hati baru ia anggap dirinya sebagai seorang muslim. Tidak, wajib ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wajib kedua-duanya, karena tidak akan sempurna bagi orang yang hanya mengucapkan kalimat ini tanpa beriman kepada Rasul. Dan banyak orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasara beriman kepada Allah, tapi apakah mereka dianggap sebagai seorang muslim? Mereka tidak akan dianggap sebagai seorang muslim sampai ia akui bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah rasulnya, adalah penutup para nabi, risalahnya penutup dari semua risalah-risalah dari para anbiya yang diutus sebelum-sebelumnya dan setelahnya. Ya. Dan seterusnya. Qala walakin lam ya'lam ma'naha, akan tetapi ia tidak tahu maknanya. Au qalaha wa lam ya'mal bimuqta', atau ia ucapkan tetapi ia tidak mengamalkan konsekuensi daripada kalimat. Apa konsekuensinya? Konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat ia menyembah kepada Allah, ia melakukan apa yang Allah perintahkan. Ia melakukan salat, ia melakukan ibadah-ibadah dan kewajiban yang lain. Ini konsekuensinya. Ini konsekuensinya. Karena itu ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal kepada orang-orang ke negeri Yaman, apa pesan Nabi SAW? Memerintahkan kepadanya untuk mengucapkan kalimat ini terlebih dahulu.
fa in qalaha, dan apabila mereka telah mengucapkannya, fa'lam annallaha, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah wajibkan melakukan salat 5 waktu. Kan begitu dalam hadisnya. Iya. Jadi setelah mengucapkan kalimat ini, ia paham maknanya, maka ada konsekuensi daripada kalimat ini. Konsekuensinya melakukan perintah Allah. Perintah Allah diantaranya adalah salat 5 waktu, ibadah ini dan itu dan seterusnya. Iya. Lam yakun musliman, ia tidak dianggap sebagai seorang muslim hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batinan, sampai ia benar-benar mengetahui maknanya, ia mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin. Ia yakini di dalam hatinya, kemudian ia nampakkan secara zahir bahwa ia adalah seorang muslim, ia salat, ia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizallahu ta'ala, hadhihi asma'u li la ilaha illallah, kalimatul ikhlasi, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islami, lianna kathiran minan nasi la yahtamuna bimuqtada hadhihi al-kalimatu ma'a annahum yukthiruna min nutqi biha wa dhikrillahi biha kasufiyati falahum awradu subahiyati wa musaati wa masaiyati fiha la ilaha illallah al-alaful muratu, walakinnahum yad'una ghairullahi fahiya la tufiduhum syai'a li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha fahum yaqulunaha wa ya'rifunaha fi awradihim wa yakrurunaha wa yukarrirunaha walakin yad'una al-mauta wa yastaghithuna bil makburina ويطيعون مشايخ الترك الذي مشايخ الترك الذي يسرعونهم عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله فلا يتلقون التشريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يتلقونه عن مشايخهم فهؤلاء يكثرون النطق بلا إله إلا الله صباحا ومساء ولا يغني عنهم نطقهم بها شيئا ولا يفيدهم شيئا. Nah, ya. Qala hadhihi asma'u li la ilaha illallah. Ini adalah penamaan la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas, ia adalah kalimat ikhlas. Ia kalimatul taqwa, ia adalah al-uratul wuthqa, ia adalah kalimatul fasilah bainal kufri wal islam, pemisah antara kekufuran dan keislaman. Kenapa ia pemisah? Karena ketika orang mengucapkan kalimat ini, ia akan menjadi seorang muslim, bukan lagi seorang yang kafir kepada Allah. Makanya ia yang memisahkan. Qala li'anna kathiran
minan nasi la yahtamuna bimuqtada hadhil kalimah, karena banyak dari manusia yang tidak begitu perhatian terhadap konsekuensi kalimah ini. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha, bersamaan dengan itu mereka banyak mengucapkan kalimah ini. Setiap hari mengucapkan, mengulang-ulang, bahkan ribuan kali. Seperti as-sufiyah, mereka memiliki wirid-wirid di pagi dan sore hari, pagi dan petang hari. Fiha la ilaha illallah alaf al-marrat. Mereka mengucapkan kalimat ini ribuan kali. Akan tetapi mereka berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Iya. Di kuburan misalnya, kepada para wali-wali. Padahal mereka mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, setiap hari, bahkan hampir ribuan kali. Jadi yang ingin beliau garis bawahi, iya, apakah itu bermanfaat? Fahiya la tufiduhum syai'a, maka kalimat ini tidak akan memberikan faedah kepada mereka sedikit pun. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi kalimat ini. Makanya wajib paham maknanya, tahu mengamalkan konsekuensinya. Ini penting. Ya, bukan hanya sekedar. Makanya beliau tadi memberikan pendahuluan bahwa kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi wajib untuk pahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, ada rukunnya, ada syaratnya. Iya, walakin yad'una ghairallah fahiya la tufiduhum syai'an li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha fahum yaqulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha walakin yad'una al-mauta. Maka apa manfaatnya ketika ia minta kepada orang yang sudah mati, ia berdoa yang mengambil berkah di dan seterusnya, ia minta pertolongan. Wa yastaghithuna bil maqburin, mereka minta pertolongan kepada orang-orang yang di dalam kubur itu. Wa yuti'una masyayikh at-turuqul ladzina yusyarri'una lahum ibadat, dan mereka mentaati masyayikh turuq yang mensyariatkan kepada mereka ibadah-ibadah yang tidak Allah dan Rasulnya syariatkan. Maka ini penting jemaah sekalian. Iya, maka fala yatalaqawna at-tashri'a 'anil rasul, maka mereka tidak menerima dan mengambil syariat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yatalaqawnahu an masyayikhihim, akan tetapi mereka mengambil syariat ini dari masyayikh mereka. Karena amalan yang mereka amalkan bukan syariat yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, tapi itu adalah syariat yang dibuat oleh masyayikh mereka, guru-guru mereka. Fahaula'i yukthiruna la ilaha illallah, mereka banyak mengucapkan kalimat ini, la ilaha, sabahan wa masaan, pagi dan petang. Wala yughni anhum nutquhum biha syai'a, akan tetapi ucapan mereka terhadap kalimat ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wala yufiduhum syai'a. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya alladhi ja'alaha Ibrahimu baqiyat fi aqibihi la'allahum yarji'un. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala wa min as-sufiyyati man la yantiqu biha kamilatan man la yantiqu biha kamilatan wa haula'i bisamihim annahum saru khawasi la yaquluna la ilaha illallah bal yaquluna Allah Allah, hadza dzikruhum yuradduduna Allah Allah, maha annahum la budda anna ta'ti
bijamliyati annahu la budda an ta'tiya bijumlatin mufidatin. Amma Allah fahuwa ismun mujarradun fahuwa la yafidu syai'a. Wa ba'duhum la yaqulu lafdhan al-jalalatu bal yaqulu huwa dhamirun ghaibun wa hadha la yafidu syai'a. لأنه تلاعب بهذا الكلمة فيجب التنبه لهذه الأمور لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها وصرفهم عنها بهذه hiyal jamak dari hila bihadhihi al-hiyala wa ata lahum bihadhihi al-wasawisu wa qala lahum qulu Allah Allah aw qulu huwa ba'duhum la yatalaffazu la billahi wala bihuwa wa innama yaquluha biqalbihi wa annama yaquluha biqalbihi faqat kullu hadhihi talaibi minasyaitani fayajibu tanbihi lihadha. Ya. Qala, ini sebenarnya yang matan tadi itu belum ya. Ini masih lanjutan syarah dari yang pertama tadi dari Syekh hafizahullah. Qala wa minas sufiyyah man la yantiqu biha kamilah. Ini masih beliau singgung sedikit tentang sufiyah dan tarekat-tarekat yang ada di dalamnya, khusus pada masalah kalimatut tauhid ini. Dan di antara mereka, kata beliau, ada yang tidak mengucapkan kalimah ini dengan sempurna, padahal wajib didatangkan dengan sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa haula'i bizamihim annahum saru khawasul khawas. Dan mereka itu, walaupun mereka menyangka dengan persangkaan bizamin, dengan mereka menyangka diri mereka itu sudah menjadi khawasul khawas, yakni ini adalah salah satu derajat di dalam tarekat tersebut. Barang sampai sudah mencapai tarekat ini, maka ya ada sebahagian amalan-amalan yang mereka sudah boleh untuk tinggalkan dan yang semisalnya, seperti yang kita ketahui bersama. La yaquluna la ilaha illallah. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, bal yaquluna Allah 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 dan seterusnya. Hada dzikr, ini adalah zikir mereka, seperti yang kita ketahui bersama jamaah sekalian. Yuhaddiduna Allah Allah Allah, ma annahum la budda an ta'ti bi jumlah mufidah. Ya. Padahal kata beliau harus mendatangkan kalimah ini dengan kalimah yang sempurna, jumlah mufidah, jumlah yang memberikan manfaat. Amma Allah Allah, adapun hanya mengucapkan Allah Allah, fahuwa ism mujarrad, maka itu hanya sekedar nama saja, maka itu tidak memberikan manfaat. Kalau kita mengatakan Allah Allah, ya kita hanya sekedar menyebutkan nama Allah, tidak di dalamnya tidak ada pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah, dan tidak ada penetapan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah.
Ini mutlak, tidak memberikan manfaat. Wa ba'dhum la yaqulu lafdzul jalalah, dan sebahagian dari mereka ada yang tidak mengucapkan Allah Allah, bahkan mereka hanya sekedar mengucapkan hu dan seterusnya. Apa hu artinya? Dia. Dhamir ghaib, ini dhamir ghaib, hu. Wa hadha la yufidu syai'an. Apakah ini bermanfaat? Kata beliau tidak memberikan manfaat. Li'annahu tala'ub bihadhil kalimat. Ini ada sama dengan mempermainkan kalimat ini. Tidak pernah ada dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir hu. Tidak ada dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para a'immah mengucapkan hu, tapi subhanallah, la ilaha illallah. Tidak ada seperti itu. Hu sampai 33 kali. Bahkan di dalam banyak hadis ya sebutkan subhanallah 33 kali, la ilaha illallah, begitu Allahu akbar, alhamdulillah, dan seterusnya. Iya, fayajibut tanabbul li hadhihi, maka wajib memperhatikan perkara-perkara ini. Lianna syaitan lamma alima anna hadhihi al-kalimah hiya kalimatul Islam, karena ketika syaitan mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimatul Islam, kalimat Islam, kalimat yang memasukkan seorang manusia ke dalam agama Islam, wa kana indan nasi raghwatan fin nutqi biha wa dzikri biha, dan ya manusia suka, ya termotivasi, ingin untuk mengucapkan zikir ini la ilaha illallah, sarafahum anha bihadhil hiyal, maka syaitan mempermainkannya dengan memalingkan dari zikir yang disyariatkan tersebut kepada zikir yang tidak disyariatkan. Ini hilah, ini tipu daya syaitan. Ini tipu daya syaitan, karena syaitan betul-betul mengetahui barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka ia adalah kalimat yang agung yang akan mendapatkan pahala yang agung pula. Maka syaitan tidak menginginkan itu. Syaitan kemudian memalingkan manusia, ya, dari perkara yang bermanfaat kepada perkara yang tidak bermanfaat. Ya, ini yang dimaksud hilah, tipu daya syaitan. Wa atalahum bihadhil wasawis, dan mendatangkan untuk mereka was-was ini, bisikan-bisikan yang seperti ini, hu, dan seterusnya. Wa qala lahum qulu Allah Allah, dan mereka mengatakan ucapkanlah Allah, dan seterusnya. Au qulu hu. Wa ba'dhum la yatalaffadhu la billahi wa la bihi. Bahkan sebahagian dari mereka di dalam zikir mereka tidak mengucapkan sama sekali, tidak lafaz jalalah Allahu Allah, tidak pula hu. Tidak dia mereka lafazkan dengan lisannya, la billah wala bihu, wa innama biqauliha biqalb, wa innama yaquluha biqalbiha. Ia hanya mengucapkannya dengan hatinya. Bagaimana cara mengucapkan dengan hati? Mungkin dalam hati diucapkan. Apakah itu yang dimaksud dengan zikir? Zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan. La ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya. Makanya kalimatan khafifatani 'alal lisan. Ia adalah kalimat yang ringan di lidah, menunjukkan bahwa zikir itu diucapkan di lisan, bukan dalam hati. Karena kalau dalam hati, syaitan pun yakin kepada Allah. Syaitan pun ngaku bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah penguasa. Tapi apakah keyakinan itu bermanfaat untuk syaitan? Tidak jelas. Ya, jelas tidak. Kullu hadza tala'u minasyaitan. Makanya ini adalah permainan dari syaitan, ini adalah tipu dari syaitan yang memalingkan seorang manusia dari zikir yang agung kepada zikir-zikir yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Fayajibut tanabbuh li hadza, maka wajib memperhatikan masalah ini. Nah, dikit lagi baru kita selesai. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى ومن الناس من يغفله الشيطان عن قوله لا إله إلا الله فلا يقولها إلا ناظرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان
kama jaa fi kitab at-tauhid annaha law wudi'at fi kaffah wa wudi'at as-samawatu wa man fiha ghairullahi wal ardu wa man fiha fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah fahiya taskul biman fis samawati wa man fiha ghairullahi wal ardu wa biman fiha fahiya kalimatun azimatun walakin qalla man yatanabbahu laha wa yastahdiruha wa yu'awwida lisanahu ala natqi biha wa takraruha illa man waffaqahu illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa minan nasi may yukfiluhu syaitan. Dan di antara sebahagian manusia ada yang dilalaikan oleh syaitan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini penting jemaah sekalian. Ini adalah penjelasan penting dari beliau hafizahullah taala tentang kalimat ini. Fala yaquluha illa nadira. Makanya di antara orang-orang yang dilalaikan oleh syaitan, maka ia tidaklah mengucapkan kalimat ini kecuali sedikit saja, kecuali jarang sekali. Makanya di antara tala'ubis syaitan kepada manusia, syaitan melalaikan ia dari kalimat yang sangat agung. Wala yadhkurullaha biha illa qalila. Dan ia tidak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ini kecuali sedikit. Makanya termasuk orang yang dilalaikan oleh syaitan. Wala yukarriruha, ia tidak mengulang-ulanginya. Ma'annaha thaqilatun fil mizan, padahal ia adalah zikir yang amat berat di dalam timbangan. Kama jaa fi kitab at-tauhid, sebagaimana disebutkan datang di dalam kitab at-tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, annaha law wudi'at fi kiffa, andai kata kalimat la ilaha illallah ini diletakkan pada satu daun timbangan, wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairullah, kemudian diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, langit-langit dan penghuninya selain Allah. Ini menunjukkan jamaah sekalian perkara penting bahwa Allah itu ada di atas langit. Karena beliau mengatakan wa wudi'atis samawati wa ma fiha, dan diletakkanlah langit-langit, 7 lapis langit, dan fiha wa ma fiha, dan siapa saja yang ada di dalam langit itu yang tinggal, yaitu penghuni-penghuni langit, ghairullah, selain daripada Allah. Ini pengecualian menunjukkan bahwa Allah ada di dalam, Allah ada di atas langit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda?" Apakah kalian beriman kepada siapa yang ada di langit? Dan seterusnya. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha ghairallah wal arda wa ma fiha fi qiffah. Dan begitu pun juga diletakkan 7 lapis bumi, dan siapa saja yang ada di atas bumi dan semua yang ada di dalam bumi dari kekayaan-kekayaannya diletakkan di daun yang satu, dan yang satunya kalimat at-tauhid. Beliau mengatakan lamalat bihinna la ilaha. Ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yang kalimat tauhid akan berat, akan berat dibandingkan semua ini. Bayangkan, bukan hanya sekedar langit saja, tapi dinaikkan di situ bumi dan penghuni-penghuni dan segala apa yang ada di dalamnya, langit dan semua yang tinggal di dalamnya selain Allah.
selain Allah, maka kalimah ini akan berat, akan terbang itu semua tadi. Iya, fahiya kalimatun 'azimah, ia adalah kalimah 'azimah, walakin qallama yatanabbahu laha wa yastaqdiru, akan tetapi sedikit yang memperhatikannya, sedikit yang menghadirkan hatinya dengan kalimah ini, yang mengingatnya maksudnya, wa yu'awwidu lisanahu ala nutqi biha wa tikrariha, dan membiasakan lisannya untuk mengucapkannya dan mengulang-ulanginya, illa ma waffaqahu Allah, kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan mengucapkan kalimah ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa susahnya? Tidak ada susahnya, tidak berat, tidak membutuhkan tenaga untuk mengucapkan kalimat ini, sebagaimana kita kadang membutuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat sebuah benda yang berat. Tidak perlu angkat meja ini sendiri. Untuk keluar ke sana butuh persiapan. Kalau belum makan atau apa mungkin tidak bisa. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah diucapkan sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, kapanpun, di atas kendaraan, ketika sementara berjalan, ketika di rumah, ketika di masjid, kemanapun kita berada, ucapkan dan biasakan lisan kita dengan mengucapkan zikir kepada Allah, khususnya zikir ini, la ilaha illallah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Anjuran Nabi, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.